Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Kamis 16 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 54 ayat 1 sampai 10 dengan tema besar, dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Kemudian bacaan Injil, kita akan dengar dari Injil Lukas, bab 7, ayat 24 sampai 30, dengan tema besar, Yohaneslah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan permenungan embun sabda hari ini dengan tema Allah tawarkan damai, Allah tawarkan kasih dan hidup baru buat umatnya, buat kita yang dicintainya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengapa begitu banyak orang, termasuk mereka yang dianggap pendosa, para pemungut cukai, mereka datang pada Yohanes dan tunduk pada pembaptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka datang dan tunduk pada baptisan pertobatan karena mereka mengakui bahwa Allah telah memberikan nubuat kepada mereka untuk pendamaian dengan Allah lewat Yohanes Pembaptis. Mereka menerima pesan kenabian Yohanes sebagai satu kabar baik tentang karunia pengampunan dan keselamatan dari Allah bagi mereka. Tuhan menawarkan kehidupan baru dan pemulihan bagi semua orang yang mau mempersiapkan hati mereka untuk menerima Mesias yang diurapi Allah itu, yang dijanjikan, dan kerajaan damai serta kebenarannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Mesias telah menubuatkan bahwa Allah tidak akan melupakan mempelai wanitanya, orang-orang Israel. Dia tidak melupakan orang-orang Israel yang menanggung ujian yang berat, yang dibuang karena ketidaksetiaan mereka terhadap perjanjiannya dengan mereka. Allah berjanji untuk memulihkan mereka karena kasih setianya dan perjanjian damai yang dibuatnya dengan mereka. Melalui pelayanan Yohanes Pembaptis, kita melihat di sini awal dari pemulihan ini ketika Yohanes Pembaptis mengumumkan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika Yesus memulai pelayanan publiknya, dia memuji Yohanes Pembaptis. Dalam Injil kita dengar, dia puji Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi yang melebihi semua nabi dari perjanjian lama. Yohanes Pembaptis adalah suara penghibur yang akan datang. Yohanes Pembaptis menyelesaikan siklus para nabi yang dimulai oleh Elia. Apa yang dicari oleh para nabi dan para malaikat dengan penuh kerinduan untuk supaya mereka melihatnya, sekarang telah selesai ketika Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias, Putra Allah yang diurapi, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang dinantikan dengan rindu kedatangannya. Saudara dan saudariku,
Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai orang terbesar yang lahir dari seorang wanita. Sungguh pujian yang luar biasa bagi orang benar yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya berdoa di padang gurun sebelum dia mulai mengumumkan secara terbuka kedatangan Mesias. Tapi kemudian dalam Injil, pertanyaan mengapa Yesus tampaknya bertentangan dengan pujiannya kepada Yohanes dengan pernyataannya yang mengejutkan bahwa yang terkecil dalam kerajaan Allah akan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus datang untuk memberikan kepada umatnya dan seluruh dunia sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang Yohanes Pembaptis umumkan atau wartakan, Yesus menggenapinya. Yohanes mengkhotbahkan baptisan untuk pertobatan, berbalik dari dosa dan mentaati firman Allah. Dan dia mengarahkan murid-muridnya kepada Yesus. Dan dia katakan dengan sangat jelas soal siapa itu Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus datang untuk memenuhi janji Allah, untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dari perbudakan setan dan kematian. Melalui kematiannya yang menebus di kayu salib dan kebangkitannya dalam kemuliaan pada hari ketiga, Yesus menang bagi semua orang yang percaya kepadanya pengampunan, rekonsiliasi, dan adopsi sebagai putra dan putri terkasih dari Allah yang hidup. Yohanes Pembaptis mengumumkan bahwa Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Tuhan Yesus memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus, dengan api penyuciannya, sehingga kita dapat bersinar terang dengan pancaran cinta dan kekudusannya yang mengubahkan. Dan Dia memberi kita keberanian untuk mewartakan kebenaran Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita minta kepada Tuhan Yesus untuk membakar kita masing-masing dengan api Roh Kudus, dengan kasih dan kekudusannya yang mengubahkan itu. Saudara dan saudariku, Allah lewat Yohanes Pembaptis yang kemudian digenapi oleh Kristus menawarkan semuanya kepada kita. Tawarkan sukacita, damai, hidup baru, kasih dalam Dia. Karunia itu ditawarkan kepada kita. Bagaimana kita menanggapinya? Kita yang beriman padanya ini telah menerima semuanya dengan sukacita. Kita terima dengan sukacita. Kita amini semuanya itu. Mari kita kobarkan kembali sukacita yang sudah kita sampaikan kepadanya. Sukacita iman, sukacita Injil yang kita punyai. Kita kobarkan kembali itu. Agar damai, kasih, hidup baru boleh semua orang alami. Kita dan mereka yang kepada mereka kita beri kesaksian tentang Kristus. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, nyalakan hati kami dengan cinta yang membara untuk-Mu dan untuk kerajaan kebenaran dan kedamaian dan sukacita-Mu. Semoga kami selalu memancarkan cinta dan belas kasihan-Mu dan mengarahkan orang lain pada sukacita dan kebenaran Injil. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.